Hai, kita akan melanjutkan materi kita. Ini video lanjutan. Video berikutnya sudah kita bahas matematika minat, tapi yang kelas 10 ya. Ini kita mau melatih persiapan kita ya. Kita ingin melakukan persiapan untuk ujian sekolah tahun 2021. Kurikulum yang dipakai pada tahun ini adalah kurikulum darurat COVID-19. Oke, kita akan bahas kali ini tentang matematika minat kelas 11 semester 1. Jadi, hanya ada satu pembahasan di semester 1 berdasarkan kurikulum COVID-19 ya, kurikulum darurat, yaitu tentang trigonometri aja. Dan ini kita nggak bahas banyak, kita hanya bahas fokus kepada persamaannya, karena yang sebelumnya trigonometri untuk hasil kali, rumus jumlah dan selisih dan hasil kalinya sudah Ibu bahas di video yang lain, nanti Ibu bagikan linknya di deskripsi. Dan kali ini kita hanya bahas tentang persamaan umum dan persamaan kuadratnya. Kita akan menggunakan LKS ini ya, LKS Matematika kelas 11 semester 1. Oke, kita langsung membahas soal-soalnya. Kita cari di halaman 9. Di halaman 9, nomor 1. Oke, jadi kita akan bahas tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu kayak gini nih. Kayak misalnya penyelesaian persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 2 untuk intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Oke, ada juga kayak gini. Penyelesaian persamaan akar 3 tan X sama dengan 1 untuk interval dari X yaitu dari 0 sampai 3pi. Nah, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian harus tahu persamaan trigonometrinya. Nah, Ibu punya nih persamaan trigonometri, nanti kalian bisa catat ya. Jadi, ada 3 sin, cos, dan tan. Masing-masing memiliki solusi yang beda-beda. Nah, kalau sin, solusinya ada 2. Nah, kalau A ini, jadi kita harus buat di sini kiri sin, di kanan juga harus sin. Kalau cos, di kiri cos, di kanan juga harus cos. Kalau tan juga demikian, kalau kiri tan, di kanan juga harus tan. Nah, kalau kita sudah membuat bentuk seperti ini, kiri kanan ada sin, maka solusinya ada 2. Yang pertama, A yang di bagian kanan ditambah K kali 360. Jadi, yang di kiri, ini kiri kita ambil, taruh di sini, lalu A ditambah K kali 360. Atau solusi yang kedua, yaitu 180 kurang A-nya yang ini ya, terus ditambah K kali 360. K-nya ini tulis saja K, nanti baru kita cari. Nah, kalau solusi yang X, cos, kalian tinggal bedakan. Kalau X1-nya sama, yaitu A tambah K kali 360. X2-nya bukan 180, tapi min A aja. Min A. 180-nya nggak dipakai. Kalau tan, hanya ada satu solusi, yaitu A dikali K kali 180. Ini 180 ya, bukan 360. Oke, kita akan bahas masing-masing satu soal untuk sin, cos, dan tan. Oke, nomor 1 ini soalnya sin. Nah, tugas kita harus buat kanan kiri, ruas kiri dan ruas kanan, kedua-duanya ada sin ya. Tapi ini baru sin X, di sebelah kiri aja yang ada sin X, di sebelah kanannya cuma setengah akar 2. Jadi sin X sama dengan setengah akar 2. Hanya itu kan? Nah, tugas kita di sebelah kanan ini kita rubah menjadi sin apa? Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Pertanyaannya. Nah, kalian harus menggunakan tabel istimewa, tabel sudut istimewa. Jadi sin berapa yang nilainya 1/2 akar 2? Sin ini nih, ini kalian lihat, sin
1/2 akar 2 itu sin 45 derajat. Jadi sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2. Jadi 45 ya. Kita rubah menjadi 45. Jadi ini sin X itu sama dengan sin 45 derajat. Kayak gitu. Nah, udah kanan kiri sudah ada sin. Langsung kita menggunakan solusinya sin, yaitu yang pertama, X yang pertama adalah A ditambah K kali 360. A-nya 45. Berarti 45 ditambah K dikali 360. Atau solusi yang kedua itu X2 sama dengan A ditambah 180 kurang A ya. Jadi 180 dikurangi 45 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita kerja yang pertama dulu, solusi yang pertama. Kalau yang ini kita kurang dulu. Kita kurang. Jadi X2 itu sama dengan 180 kurang 45 adalah 135 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kalau udah sampai sini tinggal kita cari K-nya. Nilai K-nya berapa sehingga intervalnya itu dari 0 sampai 360 ya, tidak boleh lebih dari interval ini. Oke, kita ganti. K-nya itu kita bisa ganti dari 0. Kalau K-nya 0, maka nilai X1-nya berapa? Berarti ini 0 kali 360 kan 0. Jadi 45 ditambah 0. 45 tambah 0 itu 45. Nah, ini kan termasuk dari 0 sampai 360, dia termasuk di interval. Berarti dia benar. Coba kita ganti K sama dengan 2. Maka nilai X-nya adalah 45 ditambah, jangan 2, 1 dulu ya, kan setelah 0, 1 ya. 1. Jadi K ganti 1. 1 kali 360 itu 360 ya. Kalau kita tambah menjadi 405. Wah, 405 ini sudah kelebihan dari intervalnya. Intervalnya kan cuma sampai 360. Sehingga ini salah. Kalau sudah salah ya stop. Kita pindah ke X2. Nah, kita misalkan lagi K-nya 0. Maka X2-nya adalah 135 ditambah 0 kali 360, 0 ya. 135 tambah 0 ya, 135. Nah, ini masuk di interval ya. 0 sampai 360, ini benar. Coba kita ganti K-nya 1. Jadi X2-nya adalah 135 ditambah 1 kalikan 360 kan 360. Ini kalau ditambah menjadi 495. Wah, ini kelebihan nih. Jadi yang kita ambil hanya, nah, jadi solusinya adalah 45 derajat dan jadi 45 derajat dan 135 derajat. Salah. Nah, 45 dan 135. Seperti itu. Mudah ya? Yang penting kalian hafal ini. Ini harus dihafal. Sin 30 berapa, sin 60 berapa. Kalian tinggal tulis ya. Tulis terus hafal-hafal ya. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, sekarang ini tan. Tan. Akar 3 tan X sama dengan 1. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya yang menonton, kalau ada angka di samping ini, tadi kan di sini tidak ada angka ya sin aja, tapi ini ada angka. Kita bagi. Kita harus bagi. Jadi ini taks lagi. Tan X sama dengan 1 bagi akar 3. Ini nilainya sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kita sekarang rubah kanan kirinya harus ada tan ya.
Sepertiga akar 3 itu tan berapa yang nilainya itu? Kalian lihat tan. Nah, ini sepertiga akar 3 ini kan, tan sepertiga akar 3 itu 30. Tan 30 derajat nilainya sepertiga akar 3. Jadi 30 ya, tan 30. Sehingga ini menjadi tan X sama dengan tan 30 derajat. Nah, udah, kita masukkan di solusi. Solusinya hanya satu, ini enak. A kali K kali A tambah K kali 180. Jadi solusinya adalah A itu 30. Jadi 30 tambah K kali 180 derajat. Tinggal kita ganti-ganti K-nya lagi, kayak yang tadi, nomor 1. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, kira-kira nilai X-nya berapa? 30 ditambah K-nya 0. 0 kali ini kan 0. Sehingga 30 tambah 0 itu 0. Apakah 0 derajat masuk? Intervalnya berapa? 3pi itu berapa ya? Ini dari 0 sampai 3pi. 3pi. Pi itu 180. 3 kali pi. Pi itu 180, berarti 3 kali 180 adalah 400. Berapa anak-anak? Iya, betul, 460. Jadi 0 sampai 460 ya. 0 hingga 460 derajat. Oke, ini benar. Oke, kita cari K yang berikutnya. K sama dengan 1, sehingga X-nya adalah 30 derajat ditambah 1 kali 180 adalah 180. Ini tambah ini adalah 210. Masuk ya, kan paling besar itu 460, ini berarti termasuk. Cari lagi. Jadi ini 30 ditambah 2 dikali 180 adalah 360. Ditambah menjadi 390. Oke, lanjut. K adalah K3, berarti X-nya 30 derajat ditambah 3 kali 180, 460. Nah, ini sudah kelebihan ini. Karena kita punya sampai di 460 saja. Sehingga ini jawabannya. 30, 210 derajat, dan 390. Jawabannya pakai pi. Pakai pi. Bagaimana caranya, Bu? Merubah dari derajat ke pi. Kalau dari derajat ke pi itu caranya seperti ini. Jadi tinggal kita kalikan aja dengan pi per 180. Misalnya 30. Itu kita kalikan pi per 180. Jadi ini bagi, coret nolnya dulu deh. 3 dan 18 bagi 3 1, 18 bagi 3 6. Jadi jawabannya pi per 6. Coba 210. Berarti 210 ini kita kalikan pi per 180. Coret nolnya aja biar enak. Jadi tinggal 21 dan 18. 21 dan 18 nih bagi 3. 21 bagi 3 7, 18 bagi 3 6. Jadi jawabannya 7pi per 6. Terakhir 390. Berarti 390 ini kita kalikan pi per 6. Per 180. Sehingga coret nolnya lagi dihilangkan. 39 dan 18 ini bagi 3. Bagi 3 6. Bagi 3 13. Jadi jawabannya 13pi per 6. Oke, pi per 6, 7pi per 6, 13pi per 6. Pi per 6, 7 per 6, dan 13 per 6. Oke, ini ya jawabannya E. Bisa kan? Oke, sudah sin, sudah tan, sekarang cos. Kita cari nih yang cos. Nah, di penilaian akhir semester,
Di penilaian akhir semester nomor 1 itu ada kos. Mari kita kerjakan bentuk yang kayak gini. Tadi kan kita belum kerjakan yang ada dalam kurungnya. Kita kerjakan ya. Jadi 2 cos 2x tambah 60 itu sama dengan min 1. Nah, mari kita kerjakan. Ini sudah soalnya agak lain. Pertama, ini tidak boleh ada angka di sini. Berarti kita harus bagi dengan 2. Sehingga cos 2x tambah 60 sama dengan min 1 bagi 2. Nah, cos berapa yang nilainya min 1 per 2? Yaitu cos 120. Sehingga kita ganti menjadi cos 120 derajat. Kayak gitu ya. Nah, sekarang cos. Solusinya cos itu ada 2, yaitu ini ya, ini diambil semua ya. Jadi 2x tambah 60 itu sama dengan A ditambah K kali 180, K kali 360 kan, ini A. Ini A, ini X. Jadi A-nya itu 120 tambah K kali 360. Atau solusi yang kedua adalah, kita tulis lagi ulang, 2x tambah 60 itu sama dengan min A. Jadi min 120 tambah K dikali 360 derajat. Gitu ya. K dikali 360 derajat. Oke, mari kita hitung sama-sama. Kita selesaikan dulu ini. Ya, ini hati-hati nih. Ini karena ini ada dalam kurung, jadi ini caranya sedikit berbeda. Nah, kita pindahkan dulu 60 ke sebelah. Nah, pindah ruas. Jadi ini 2x sama dengan 120 kurangi 60. Berarti yang ini 2x sama dengan min 120 kurang 60. Ya kan? Plus jadi kurang kan? Jadinya berapa itu? 120 kurang 60 kan 60. Kalau ini jadi min 180. Nah, kalian bedakan dengan yang tadi. Kalau pekerjaan-pekerjaan kita yang tadi, yang ini sudah langsung X. Jadi langsung kita pakai solusinya enak, langsung K-nya diganti aja dengan nilai-nilai. Ini sudah X, tapi di sini bukan X saja, tapi ada 2X tambah 60. Ada angka lainnya selain X, sehingga kita harus sederhanakan dulu, pindah-pindah ruas. Nah, setelah kita pindah ruas, ternyata di sini masih ada angka 2 juga, nggak boleh, harus X saja. Berarti kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. Jadi ini tinggal X, 60 bagi 2, 30. 360 bagi 2 adalah 120. Ini juga bagi. Ini tinggal X, 180 bagi 2 itu min 90. 360 bagi 2 adalah 120. Begitu ya? Oke, sekarang kita cari solusinya. Kalau nilai K-nya adalah 1, jangan, 0, 0, 0. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 30 ditambah 0 kali 180 adalah 0. 30 tambah 0 ya 30 ya. Kalau K-nya 1, maka X-nya itu 30 ditambah 1 kali 180 adalah 180. Ini tambah jadi 210. Masuk ya di interval. Interval kita kan 0 sampai 360. Oke. Kalau K-nya 2, maka X-nya adalah 30 ditambah 2 dikali 180 adalah 360. Ini kalau ditambah jadi 390. Oh, sudah kelewatan dari interval. Oke, sekarang lanjut yang X kedua. Kalau K-nya 0, maka X-nya adalah min 90 ditambah 0 kali ini 0. Nah, min 90 nggak boleh masuk. Angka paling kecil harusnya 0. Jadi ini tidak termasuk di interval. Kalau K-nya 1, bagaimana? Maka X-nya adalah min 90 ditambah 1 kali 180. Ini ditambah menjadi 90. Nah, ini masuk interval. Kalau K-nya 2, bagaimana, Bu Guru? Berarti min 90 ditambah
apa ini? 2 dikalikan 180 adalah 360. Ini kalau ditambah menjadi 270. Kalau K-nya 3, maka X-nya sama dengan min 90 ditambah 3 kali 180 adalah 540. Ini kalau ditambah menjadi 450. Nah, ini sudah lewat, sudah nggak masuk. Jadi, yang termasuk di dalamnya yang paling kecil apa? 30 derajat, lalu 90 derajat, terus 210 derajat, dan 270 derajat. 30, 90, 210, dan 270. 30, 90, 210, 270. Oke, E. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham. Kalian nanti belajar di rumah lagi, memperdalam materi ini ya. Kalau ada soal-soal di LKS, kalian pelajari lagi. Oke, sampai jumpa di video kita terakhir. Ini kan video keberapa ya? Ini video ketiga, video keempat. Yang pertama kan ini. Yang pertama kan fungsi eksponen. Video keduanya fungsi logaritma. Video ketiganya vektor. Nah, video keempatnya adalah trigonometri di kelas 11. Nanti video terakhir adalah polinomial. Itu semester 2. Oke, video ini dibuat untuk kalian berlatih di rumah dalam rangka persiapan ujian sekolah ya. Jadi video-video ini digunakan untuk kalian yang susah belajar sendiri di rumah dan butuh bimbingan. Nah, ini latihan-latihan soal ini semoga kalian bisa mengerti, dipahami, sehingga ujian sekolah nanti untuk matematika minat bisa kalian ada gambaran sedikit-sedikit lah tentang materi-materi yang sudah berlalu. Oke, demikian materi hari ini tentang trigonometri, persamaan trigonometri. Semoga bisa membantu kalian. Bye-bye.